Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi azallana bi syahrin 'azim syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairu man shama wa qam wa ala alihi wa ashabihi masabihi dhalam. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keberkahan di bulan Ramadan, sehingga kita senantiasa sehat walafiat dan senantiasa juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita sanjungkan ke hadirat Allah, diiringi salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bersama-sama sudah bisa memasuki malam ke-12 ya, di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kali ini sajian tema atau kajian temanya adalah meningkatkan keimanan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan puasa as-syiyam. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar memperoleh derajat takwa. Jadi iman itu ternyata tidak semata-mata statis diam. Karena itu iman harus dipelihara, dijaga, bahkan dikuatkan, ditingkatkan hingga mencapai derajat takwa. Kalau membaca maqamat, proses perjalanan iman itu kan baru pengakuan, lalu kemudian harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Katakanlah itu menjadi tunduk kepada Allah, menjadi muslimin, jadi mukmin ke muslim, ke muslimin. Naik lagi bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan keibadahan, ketundukan kepada Allah itu harus ikhlas. Jadilah mukhlisin. Tanpa pamrih apapun kita berbuat kebaikan, jadilah dia muhsinin. Baru naik ke derajat muttaqin. Itu maqamat-maqamat yang dipahami oleh para ulama, para mufassir. Jadi dengan kata lain, bahwa sebagaimana juga diungkapkan para ulama itu, iman itu tidak statis. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazid wa yanqus. Kalau kita baca pengantarnya Imam Al-Bukhari, ia mengatakan, laqitu aktsara min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar. Saya menemui banyak sekali, bahkan disebut ribuan, alfi rajulin, ribuan ulama di berbagai penjuru kota, dari kawasannya sendiri di sekitar katakanlah Uzbekistan, Bukhara, mungkin kemudian jalan mengarah ke Persia, ke Khurasan, ke Naisabur, sampai ke kawasan kemudian Saudi, ya Madinah udah pasti itu. Ya tentu melewati Irak dan lain sebagainya. Kota-kota itu Basrah, Kufah, ribuan ulama ditemuinya. Fala yakhlifu ahadan, nggak ada yang berbeda satupun bicara tentang iman itu.
dikatakan bahwa annal imana qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus, bahwa iman itu menyangkut tidak sekedar pengakuan tasdikun bil qalbi, tapi juga qaulun, ucapan-ucapan, dan fi'lun, juga perbuatan-perbuatan. Karena itu iman yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa juga yanqus, mengecil, berkurang, kecil, bisa agung, bisa besar, bisa kuat, bisa kokoh, tapi juga bisa rapuh menghadapi berbagai godaan tantangan kehidupan. Karena itu kata para ahli filsafat, manusia itu 11 bulan boleh jadi bergelut dengan persoalan tantangan iman sehingga banyak yang tergelincir keluar rel. Maka bulan Ramadan itu ditarik kembali manusia itu dari proses imanensi yang serba relatif menuju proses transendensi yang serba mutlak, dengan cara melarutkan diri dalam pengalaman dan pengamalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memberikan stimulasi yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan itu. Apapun bentuknya, kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Amaliyah apapun dilipat gandakan pahalanya. Bahkan dikatakan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba bi khoslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan kebajikan di bulan ini, di bulan Ramadan, itu bagaikan pahalanya melaksanakan kewajiban di bulan yang lain. Wa man adda fariidatan fihi, siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan ini, karena kaman ada sab'ina fariidatan fi ma siwa, itu bagaikan 70 kali lipat kewajiban jika dilaksanakan di bulan lain. Itu kalau kita melaksanakan kegiatan terkait dengan puasanya tadi yang diperintahkan oleh Allah. Nah, belum lagi dalam konteks puasa itu diikuti dengan tarawih, tadarrus, zikir. Itu ibadah-ibadah yang terkait dengan spiritualitas, menyangkut lisan. Tapi ada juga yang terkait dengan ibadah maliyah, gitu ya. Apa itu? Ya sedekah dan lain sebagainya. Itu dirangsang juga pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat yang bersumber dari Salman Al-Farisi, dalam satu pidato Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan, dan kemudian disahihkan menurut Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Ibnu Huzaimah, bahwa man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Siapa yang memberi makanan berbuka puasa, makanan takjil istilah kita, iftar dalam bahasa yang lainnya, untuk orang yang berpuasa, untuk berbuka puasa, itu magfiratan, dapat magfirah dari Allah, wa itqa raqabatihi minan nar, dan juga pembebasan dari siksa api neraka. Wa kana mislu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'un, dan juga mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa yang kita kasih makan itu, tapi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang kita kasih makan itu. Sampai di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diprotes oleh sahabat-sahabat yang dhaif, yang mustad'afin, golongan marginal yang enggak punya harta. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru bihi shaim, tidak semua kami mampu memberi makan kayak begitu. Enak betul orang yang punya duit memberi makan, pahalanya berlipat ganda, dapat pahala dari orang yang diberi makan dan seterusnya. Kami enggak mampu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal sawab, Allah memberikan pahala seperti ini kepada siapa saja yang memberi makan walau ala tamratin, walaupun hanya sebutir kurma. Yang kemarin kita dapat kurma dari buka bersama 3 butir, 2 dikantongin, 1 dimakan, besoknya dikasihkan orang 1, kasihkan orang lagi 1, itu pahalanya sama kata Rasulullah SAW dengan ngasih makan orang yang berpuasa. Au syarbati main, atau hanya seteguk air putih, au madqati labanin, atau juga seteguk susu yang sudah dicampur. Itu pelipat gandaan luar biasa. Itu baru puasa yang
bersifat fisik saja dengan ibadah maliyah, apalagi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa di samping puasa kita yang fisik ini, yakni menahan lapar, haus, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan hubungan suami istri di siang hari, maka dianjurkan, diharapkan, dan didorong sedemikian rupa untuk berpuasa juga 8 entitas indrawi yang ada pada kita. Mata, dua-duanya ini, telinga, kuping, dua-duanya, hidung, begitu juga mulut, kemudian yang di bawah kita ini, depan, belakang, puasa juga. Kalau itu terjadi, luar biasa. Kenapa? Karena di beberapa hadis qudsi dinyatakan puasa yang demikian itu bisa menyebabkan kita punya ilmu waskita, bisa memandang dengan pandangan Allah, melihat dengan penglihatan Allah, juga mengucapkan sesuatu. Karena itu dalam hadis Nabi dikatakan ittaqu firasatal mu'min, takutlah dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Dia yang suruh melihat dengan penglihatan Allah, merasa dengan rasa yang dirasakan Allah. Sehingga banyak orang yang alim, orang datang saja sudah ketahuan apakah dia mau minta-minta atau punya masalah atau memberi sesuatu, sudah tahu. Kenapa? Itu yang zuru ila nazarullah. Jadi melihatnya itu dengan kacamata Allah lah, gitu bahasa sederhananya. Kenapa? Karena tadi bukan puasa fisik saja, tapi juga entitas indrawi yang lain yang ada di diri kita itu juga ikut berpuasa. Kalau itu terjadi, luar biasa. Karena itu maka kita diharuskan menjaga sedemikian rupa terhadap hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jelas, karena puasanya bahaya itu kalau kita batal. Tapi kan puasa kita tidak ada orang sekalipun di rumah ada makanan begitu banyak, enggak kita makan. Kenapa? Kita tahu kita lagi puasa. Kalau ini diimplementasikan dalam kehidupan, enggak perlu lagi ada efisiensi. Kalau punya orang enggak mungkin diambil, di kantor duit menumpuk, enggak dibawa kalau bukan punyanya. Tapi kalau puasanya kita nggak benar, atau benar puasanya tapi implementasinya salah, ya itulah masalahnya. Karena itu puasa terus diwajibkan kepada kita. Di samping puasa tadi secara harfiah, tapi juga batiniah, dan kemudian jagalah puasa dari yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang batalkan puasanya seperti makan minum dan hubungan suami istri di siang hari, tapi juga hati-hati terhadap sesuatu yang membatalkan nilai-nilai atau pahala puasanya itu sendiri. Apa itu? Kata Nabi ada 5. Pertama, al-kizbu, bohong. Kalau berbohong itu puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya hilang. Yang kedua, al-ghibah, ngomongin orang. Yang ketiga, an-namimah, adu domba, provokasi. Zaman sekarang itu provokator, bahaya itu. Puasanya batal enggak, tapi pahalanya tidak dapat. Kemudian yang keempat, al-yamin bil ghumus, sumpah palsu. Bersumpah demi Allah, ini harganya saya belinya 100.000, makanya saya jual 200.000, padahal belinya cuma 10.000 misalnya. Sumpah palsu. Hati-hati. Bukan hanya itu membatalkan pahala puasa, tapi juga ada kafaratul aiman, kifarat daripada sumpah. Itu 4. Yang kelima yang membatalkan pahala puasa itu adalah an-nazur bisyahwat, memandang dengan syahwat. Itu pandangannya biasanya para ulama menulis itu pandangan terhadap lawan jenis. Tetapi sebetulnya kadang-kadang kita rasakan kita bersyahwat ketika kita melihat makanan yang enak di siang hari. Bawa kendaraan lewat, ada kelapa muda dengan es, enak banget, mundur lagi. Itu sama dengan memandang dengan syahwat itu. Jelas puasa tapi sudah mikir berbuka, padahal pagi hari itu baru berangkat ke kantor. Jadi ini dijaga sedemikian rupa supaya puasa kita secara harfiah menahan makan minum dan membatalkan itu juga tetap puasa, sehingga nggak perlu diqadha atau nggak perlu diganti atau dihukumi sebagai tidak puasa sepanjang zaman. Tapi juga hati-hati menjaga puasa hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya yang 5 tadi itu, yaitu berbohong, ghibah, namimah, sumpah palsu, dan memandang dengan
syahwat. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Nah, kalau ini kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, insya Allah keimanan kita makin kokoh, makin kuat, yang menurut Al-Quran bahkan insya Allah mencapai derajat muttaqin. Nanti muttaqin itu cirinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa cirinya? Al-muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dia berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang, lagi kaya, lagi banyak duit, maupun lagi sempit, sebetulnya lagi pusing, lagi banyak urusan, tapi uangnya sedikit lagi, tapi tetap berinfaknya di jalan Allah. Walaupun sedikit, ya sedikit lagi, tidak ada masalah. Kemudian fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan emosi, stabilitas jiwanya terjaga, nggak marah-marah melulu gitu. Yang ketiga wal 'afina 'anin nas, mampu memberi maaf kepada sesama manusia. Bukan saja orang yang meminta maaf, tetapi yang tidak meminta maaf pun dia maafkan, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, yang biasanya diurai, dikaji dan diuraikan ketika itu kembali kepada fitrah kita, fitrah insani. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.